Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rosana Oktaviani. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi logaritma dengan submateri adalah sifat-sifat dari logaritma. Tujuan pembelajaran agar kita bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan logaritma. Kalian tahu nggak sih apa itu logaritma? Logaritma adalah kebalikan atau inverse dari perpangkatan atau eksponen. Logaritma didefinisikan dengan A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Di dalam bentuk ini A log B sama dengan C itu adalah notasi dari logaritma, sedangkan A pangkat C sama dengan B itu adalah notasi dari perpangkatan. Sehingga keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat antara logaritma dengan perpangkatan. Di dalam logaritma, A disebut dengan basis dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan A harus lebih dari 0. Sedangkan B disebut dengan numerus dengan syarat B lebih dari 0 atau B harus positif. C adalah hasil dari logaritma. Sekarang kita masuk ke materi. Apa sih hubungan dari logaritma dan eksponen jika dilihat dari bentuk umumnya? Yakni A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan C. Jika di dalam eksponen digunakan untuk mencari hasil pangkat, maka di logaritma digunakan untuk mencari besar pangkat. Misalkan kita memiliki 3 log 9 sama dengan 2. Akan kita rubah ke dalam bentuk eksponen. Dalam notasi logaritma, maka absis atau A itu adalah 3, sedangkan B atau numerus adalah 9, dan C hasil logaritmanya adalah 2. Maka didapatlah bentuk eksponen 3 pangkat 2 sama dengan 9. Yang nomor 2, berapakah hasil dari 2 pangkat 3? Pasti jawabannya 8. Jika kita rubah ke dalam bentuk logaritma adalah 2 log 8 sama dengan 3. Sekarang soal yang nomor 3, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jika kita rubah ke dalam bentuk logaritma, maka bentuknya 5 log 125 sama dengan 3. Contoh soal selanjutnya, berapakah nilai dari 2 log 2? Artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. Sudah jelas pasti pangkat 1 karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang nomor 5, 2 log 1 sama dengan, artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 1, yakni pangkat 0, karena semua yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1. Langsung saja kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Di sini saya membaginya ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah sifat dasar, kemudian sifat operasi, dan yang terakhir adalah sifat lainnya. Sifat dasar itu terdiri dari sifat yang paling mendasar, yakni A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Yang kedua sifat operasi, ini terdiri dari logaritma yang dioperasikan dengan sifat matematika. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian ada sifat lainnya. Nah, sifat lainnya ini ada perpangkatan. Jadi ketika absisnya memiliki pangkat dan numerusnya memiliki pangkat, maka hasilnya adalah pangkat numerus dibagi pangkat absis dikali dengan sisa logaritmanya tadi. Selanjutnya ini adalah kebalikan dengan absis yang baru. Lalu ada inverse dari logaritma dan eksponen yang berpangkat logaritma. Langsung saja kita ke sifat dasar. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Jika terdapat suatu logaritma dengan absis dan numerusnya memiliki nilai yang sama, maka hasilnya selalu bernilai 1.
Misalkan 4 log 4 sama dengan 1, 9 log 9 sama dengan 1. Mengapa? Karena di dalam logaritma kita mencari besar pangkat. Jadi 4 pangkat 1 pasti hasilnya 4, 9 pangkat 1 hasilnya 9. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Artinya, jika terdapat suatu logaritma dengan numerusnya yang selalu bernilai 1, maka hasil logaritmanya pasti selalu bernilai 0. Misalkan 4 log 1 sama dengan 0, 9 log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena 4 pangkat 0 sama dengan 1, 9 pangkat 0 sama dengan 1. Kita beralih ke sifat operasi. Yang pertama, A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. Jika terdapat suatu operasi penjumlahan logaritma dengan absis yang sama, maka hasilnya adalah dengan mengkalikan kedua numerusnya dengan syarat A, B, dan C bernilai positif. Yang kedua, A log B minus A log C sama dengan A log B dibagi C. Jika terdapat suatu logaritma dengan operasi pengurangan dengan absis yang sama, maka hasilnya adalah membagi kedua numerusnya dengan syarat A, B, dan C harus lebih dari 0. Yang ketiga, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Terdapat suatu operasi perkalian logaritma dengan nilai numerus dan absis yang sama pada logaritma yang berbeda, maka hasilnya adalah numerus lainnya dengan syarat A harus positif. Dan yang terakhir adalah sifat lainnya. Yang pertama, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Terdapat suatu logaritma dengan absis dan numerusnya memiliki pangkat, maka hasil logaritmanya adalah pangkat numerus dibagi pangkat absis dikali logaritma asalnya. Yang kedua, A log B sama dengan M log B per M log A. Suatu logaritma dengan absis A dan numerus B dapat diuraikan menjadi M log B per M log A dengan syarat M adalah absis yang paling sering muncul. Yang ketiga, A log B sama dengan 1 per B log A. Suatu logaritma dengan absis A dan numerus B dapat diuraikan menjadi 1 per B log A. Yang keempat, A pangkat A log B sama dengan B. Ketika terdapat suatu konstanta yang memiliki pangkat logaritma dengan nilai absis yang sama dengan nilai konstanta, maka hasilnya adalah numerus dari logaritma itu sendiri. Kemudian ada contoh soal. Ada 4 soal. Yang pertama, 2 log 4 ditambah dalam kurung 2 log 16 min 2 log 8. Yang nomor 2, 2 log 5 dikali 5 log 32. Yang ketiga, jika diketahui 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukan nilai 16 log 14. Yang nomor 4, akar 2 log 4 min 5 log 8 dikali 2 log 25 dibagi dengan 8 log 14 min 8 log 7. Mari kita bahas soal yang pertama. 2 log 4 ditambah dalam kurung 2 log 16 min 2 log 8. Penyelesaiannya adalah kita fokus terlebih dahulu dalam angka yang terdapat di tanda kurung. Di sana kita perhatikan bahwa nilai absis yang pertama adalah 2. Nilai absis dari logaritma yang kedua juga 2. Artinya
logaritma ini memiliki absis yang sama, yakni sama-sama bernilai 2. Dengan tanda operasi adalah minus. Ingat kembali bahwa sifat operasi A log B min A log C sama dengan A log B per C. Sehingga kita peroleh 2 log 4 ditambah 2 log 16 per 8. Karena 16 dibagi 8 adalah 2, maka hasilnya adalah 2 log 4 ditambah 2 log 2. Kita perhatikan kembali, absisnya di sini sama-sama bernilai 2. Dengan operasinya adalah penjumlahan. Maka kita menggunakan sifat operasi dari penjumlahan, yakni A log B plus A log C sama dengan A log B dikali C. Maka didapatlah 2 log 4 dikali 2. Hasilnya 2 log 8. Kita sederhanakan lagi bahwa 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ingat dari sifat lainnya bahwa A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Di sini 2 berpangkat 1, sehingga 3 dibagi 1 dikali dengan 2 log 2. Pada sifat dasar, A log A sama dengan 1. Di sini 2 log 2, maka hasilnya juga 1. Sehingga 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Pembahasan untuk yang nomor 2, 2 log 5 dikali 5 log 32. Penyelesaiannya adalah kita tulis ulang kembali soalnya. Kemudian kita menggunakan sifat dari logaritma operasi perkalian. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Sehingga didapat 2 log 5 kali 5 log 32 menjadi 2 log 32. A-nya itu sebagai 2, B-nya itu sebagai 5, dan C-nya itu adalah 32. 32 bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 5. Dengan mengingat kembali menggunakan sifat lainnya dengan perpangkatan, maka 2 absisnya berpangkat 1, numerusnya 2 berpangkat 5, sehingga didapat 5 per 1 dikali 2 log 2. Dengan menggunakan sifat dasar, yakni A log A sama dengan 1, 5 dikali 1, hasilnya adalah 5. Untuk pembahasan yang nomor 3, jika diketahui 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukan nilai 16 log 14. Penyelesaian kita tulis diketahui apa saja supaya mempermudahkan kita. Yang ditanya adalah 16 log 14. Langkah menyelesaikannya adalah kita menggunakan sifat dengan menggunakan absis yang baru. 16 log 14 itu sama dengan 2 log 14 per 2 log 16. Kenapa kita menggunakan absis 2 di sini? Karena 2 dalam soal itu berjumlah 2, yakni yang pertama di 2 log 8 dan yang kedua adalah 2 log 7. Sedangkan angka 8 hanya muncul 1 kali, angka 7 hanya muncul 1 kali, dan 14 1 kali. Sehingga yang paling sering muncul adalah angka 2. Selanjutnya, 2 log 14 dengan menggunakan sifat operasi penjumlahan kita uraikan menjadi
2 log 7 dikali 2. Sedangkan 2 log 16 kita uraikan menjadi 2 log 8 dikali 2. Karena dalam sifat operasi penjumlahan bahwa perkalian itu menjadi penjumlahan, didapatlah 2 log 7 plus 2 log 2 dibagi dengan 2 log 8 plus 2 log 2. Mengingat bahwa sifat dasar A log A sama dengan 1, di sini 2 log 2 hasilnya juga pasti sama dengan 1. Dan 2 log 8 itu sama dengan M, serta 2 log 7 itu sama dengan N berdasarkan syarat dari soal. Kita masukkan 2 log 7-nya adalah N, jadi N plus 1 per 2 log 8 adalah M, maka M plus 1. Sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yakni nomor 4. Akar 2 log 4 min 5 log 8 dikali 2 log 25 dibagi dengan 8 log 14 min 8 log 7. Cara penyelesaiannya, kita sederhanakan angka-angka yang terdapat pada soal, sehingga menjadi 2 pangkat setengah log 2 pangkat 2 min 5 log 2 pangkat 3 dikali dengan 2 log 5 pangkat 2. Kemudian, untuk yang di bagian bawah, kita fokuskan terlebih dahulu pada absisnya. Absisnya bernilai sama, yakni sama-sama bernilai 8, dengan bentuk operasinya adalah pengurangan. Sehingga karena dia pengurangan, kita menggunakan sifat operasi A log B min A log C sama dengan A log B dibagi C. Didapatlah 2 pangkat 3 log 14 per 7. Nah, selanjutnya kita menggunakan sifat dari perpangkatan. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M dibagi N dikali A log B. 2 pangkat setengah log 2 pangkat 2. Setengah itu sama dengan N dan 2 itu sama dengan M, sehingga M per N adalah 2 dibagi setengah, yakni 4. Kemudian 5 log 2 pangkat 3, N-nya adalah 1, M-nya adalah 3. 3 dibagi 1 adalah 3. Didapatlah 3 5 log 2. 2 log 5 pangkat 2, N-nya adalah 1 dan M-nya adalah 2. Karena M dibagi N, A log B, maka 2 dibagi 1 adalah 2 log 5. Kemudian, berdasarkan sifat dasar bahwa A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 juga sama dengan 1. Didapatlah 4 dikali 1 min 6. 6 ini didapat dari perkalian 3 dikali 2, 5 log 2 dikali dengan 2 log 5. Dari sifat perkalian, A log B kali B log C sama dengan A log C, maka didapat 4 min 6, 5 log 5 per 1 per 3. 5 log 5 adalah 1, maka 4 min 6 dikali 1 dibagi 1 per 3. Hasilnya adalah min 2 per 1 per 3. Min 2 dibagi 1 per 3 hasilnya adalah min 6. Itu tadi beberapa contoh soal yang telah kita bahas bersama. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Teman-teman, jika memiliki saran atau komentar, silahkan komentar di bawah sini ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga video ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.